Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita ada di tempat ini, hadir di dalam gereja lokal beribadah hari Minggu seperti ini. Masuk di dalam jemaatnya Allah, itu adalah kasih karunia semata-mata dari Tuhan. Amin. Kalau saya baca di Oma ya, saat teduh yang sekarang dipakai di GBC Dekaden 2 beberapa hari lalu, Ulangan 23 ayat 2 itu, ternyata Tuhan itu nggak mengizinkan ada dua suku bangsa yang masuk di dalam jemaat Tuhan, yaitu bangsa Moab ya, dan Tuhan nggak mengizinkan sampai ke keturunan yang ke-10 pun Tuhan nggak izinkan. Nah, berarti kalau kita hari ini diizinkan beribadah seperti ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kasih karunia Tuhan itu gratis buat kita, tapi bukan murahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Gratis karena kita nggak akan mampu bayar kasih karunia Tuhan. Karena itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi bukan murahan. Karena itu kalau ada kesempatan seperti ini bisa beribadah, ambil kesempatan ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini? Yang siap sama-sama katakan haleluya. Yes, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, kasih karunia, sehingga kami bisa hadir beribadah menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tapi semata-mata karena kasih karunia, pengorbanan-Mu. Engkau melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam jemaah ini, untuk memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa, untuk mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu berupa puji-pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap memulai ibadah ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita membawa hati dan hidup kita di hadapannya.
surga kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu padamu, padamu ku berserah Yesus. Yes, Lord. Ku percaya padamu penyelamat. Sekali lagi katakan padamu, padamu ku berserah Yesus, sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Yang percaya Yesus penyelamatmu, naikkan syukur di hadapannya, angkat suaramu sembah Dia. Oh, naikkan sembahmu di hadapannya, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Yesus Raja, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Seluruh bumi sujud di hadapanmu, angkat suara mengaku Yesuslah Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang disembah, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja, hosana bagi Anak Domba Allah, hosana bagi Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada kegentaran yang menguasai kami. Di dalam Engkau tidak ada kekhawatiran yang membebat kami Tuhan. Ada kelepasan di dalam Engkau. Ada kelepasan di dalam hadirat-Mu. Ada kuasa di dalam hadirat-Mu. Ada kasih di dalam hadirat-Mu. Ada sukacita di dalam hadirat-Mu. Ada berkat yang melimpah di dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu. Kami siap menyambut semuanya itu. Kami siap memuji, menyembah, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap memberikan terbaik lewat pujian dan penyembahan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang siap bersorak-sorai? Seberapa banyak yang siap menari bagi Tuhan? Haleluya.
kuasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari sekarang katakan sama kanan kirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku, Tuhan. Kaulah kuatku, perlindunganku. Kaulah kuatku, perlindunganku. Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan. Hey, gunung batu dan keselamatan. Hey, hey. Perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya. Yes. Yang siap menikmati berkat Tuhan katakan haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengikuti kita kemanapun kita berada. Semua yang katakan Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. dengan imanmu katakan Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Untuk apa? untuk pengertian. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Iya. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama terima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk kembali sambil kita teduhkan hati kita. Kita datang dengan segala keberadaan kita hari ini. Siapapun kita, apapun yang kita alami hari-hari ini. Seperti firman Tuhan yang mau disampaikan nanti, kuncinya cuma taat. Taat dan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari nyatakan kerinduan-Mu kepada Dia. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ini umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
Roh Kudus Alilah Wahid, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan junjungan kami yang hidup. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang teramat baik dan sangat baik, sehingga hari demi hari Kau telah pelihara kami, kesempatan demi kesempatan telah Kau berikan, dan kami percaya Tuhan, di balik segala sesuatu kehidupan ada rencana Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Kami sadar kami manusia yang lemah, kami seringkali jatuh bangun dalam dosa, tapi penyertaan-Mu mengingatkan kami, begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu secara pribadi, biarlah apa yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berbicara dengan cara-Mu yang sangat sederhana, sehingga umat-Mu mengerti, memahami, terlebih-lebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sedikit pun dalam hati hamba ingin mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi nyatakan apa yang Tuhan mau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Nama saya Samuel Abdihu. Saya dari suku Jawa. Istri saya 2, anaknya, ya, anak saya perempuan semua, jadi saya paling ganteng. Istri saya orang Batak, ya, kami tinggal di Medan, ya, orang Jawa yang harusnya di Surabaya pindah ke Medan. Itu perkenalan saya, selain saya juga pendeta, saya juga seorang dosen pengajar di salah satu STT yang ada di Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di tempat ini diberi satu tema yaitu taat membawa berkat. Taat ini unik. Dibolak-balik tetap katanya taat. Dari awal taat sampai akhir taat. Oleh sebab itu taatlah. Kalau kita taat maka berkat itu akan mengikuti kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini penting. Oke. Kita akan belajar dari pribadi yang luar biasa yang bernama Yosua. Yosua ini adalah salah satu delegasi atau tongkat estafet dari Musa kepada Yosua. Yosua ini orangnya sangat keren, simple. Tapi Tuhan percayakan luar biasa. Yang hebat lagi Yosua ini memimpin bangsa yang sangat-sangat, kita dikenal bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tidak mau mengerti tentang Tuhan. Maunya melawan saja. Nah, tapi Yosua ini dengan segala kerendahan hati dan hikmat daripada Tuhan, dia bisa mengendalikan itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak memberikan strategi militer yang canggih, melainkan satu formula rohani. Allah menegaskan bahwa ketaatan kepada firman adalah satu-satunya kunci untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, setiap orang kita ini mengalami pertandingan. Tidak ada orang yang enggak mengalami pertandingan. Semua punya pertandingan dan semua orang punya pertandingan masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita dalam pertandingan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencari pribadi demi pribadi atau komunitas atau teman yang bisa bersama-sama untuk mendorong kita menjadi pribadi yang benar-benar takut dan cinta Tuhan. Itu penting. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu, jatuh kita, lemah kita. Ya, kita tahu, iblis ini tahu sekali kelemahan kita. Karena dia tahu kelemahan kita, maka yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia akan berkeliling sampai menemukan titik di mana kita lemah. Makanya Bapak Ibu, banyak orang berkata ikut Tuhan itu enak. Memang enak ikut Tuhan. Tapi jangan salah, ikut Tuhan itu masalah semakin bertambah. Ya, kalau bahasa keren saya itu gini, kita ini kan udah lama berdosa. Terus tiba-tiba kita mau hidup baru. Ya namanya daging yang lama itu dikupas itu kan sakit. Daging lama dikupas, dibuang, digantikan dengan daging yang baru. Supaya apa? Kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Itu penting. Ya kan?
Kalau dulu kita pernah berlaku sesuatu itu yang tidak betul itu dengan santai, ya harusnya kita alami sesuatu yang baru itu juga dengan santai juga. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Masalah selalu ada, tapi ingatlah, masalah itu akan bisa terselesaikan bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca dalam Alkitab, Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, ini penekanannya luar biasa. Orang berhasil belum tentu beruntung, orang beruntung pasti berhasil. Nah, itu yang kita tekankan. Oleh sebab itu Yosua dalam kitabnya Yosua pasal 1 ayat 8 ini menekankan kepada kita semua. Jangan lupa kita dengan firman Tuhan. Dikatakan disiplin kata dan pikiran. Perkatakan itu yang membangun. Perkatakan itu yang membuat kita ini bergairah untuk hidup. Makanya tiap pagi saya itu meskipun buat renungan baca Alkitab, saya nggak pernah lupa ayat favorit saya itu 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang nggak pernah dilihat mata, apa yang nggak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati, itu Tuhan sediakan. Ya kan? Nah, kata disediakan ini harus dikasih tahu. Sediakan bagi siapa? Di sana dikatakan bagi yang mengasihi. Bapak Ibu mengasihi enggak dengan Tuhan? Nah, mengasihi dengan Tuhan enggak? Serius mengasihi? Hah? Kalau kita mengasihi dengan Tuhan, ada hal yang membuat hidup kita itu mengalami perubahan. Ya kan? Apa itu? Ya. Kalau kita hitung-hitung dalam satu hari ini, waktu itu berapa? 24 jam ya. Dalam 24 jam bisa nggak ngambil 10 menit waktu untuk baca Alkitab? Ya kan? Harusnya bisa ya. Tapi banyak orang ngomong sibuk. Ya bersyukur kalau di gereja ini dikasih renungan tiap pagi. Tapi kan Bapak Ibu harus tambah porsi. Bukan hanya renungan. Tapi Bapak Ibu juga harus mulai menggali. Apa maksudnya? Sebenarnya Bapak Ibu, setiap pendeta, setiap hamba Tuhan menuntun Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan. Dan kalau semua hamba Tuhan kembali menuntun Bapak Ibu kepada Tuhan, harusnya kita lebih bergairah. Porsi kita tambah lagi. Ya. Jangan terlalu berat tentang kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu, hidup ini sudah berat. Apalagi lihat berat badan saya, lebih berat lagi. Makanya hidup ini harus dinikmati Bapak Ibu. Alkitab sudah mencatat dan mengajarkan kepada kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ketaatan sejati bermula dari apa yang memenuhi pikiran dan apa yang diucapkan oleh mulut secara konsisten. Berapa banyak di antara kita mendengar Tuhan menyediakan. Berapa banyak kita mendengar Tuhan itu baik. Berapa banyak orang mendengarkan bahwa Tuhan itu maha hadir. Berapa banyak orang mendengar bahwa Tuhan itu sanggup menolong Bapak Ibu dan saya. Tapi kenapa hati kita lupa dengan perkataan itu? Harusnya apa yang dikatakan dalam kehidupan kita, itu yang kita harus hidupi. Bahwa Tuhanku memang menyertaiku. Kondisi baik tidak baik, jangan merubah komitmenmu, tujuanmu terhadap Tuhan. Itu penting. Karena dengan kita mendisiplinkan diri, berjaga dalam perkataan, mengimani setiap perkataan yang keluar, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dilahirkan bukan keluarga yang jujur aja. Keluarga saya sangat sederhana. Saya selalu tekankan ke mahasiswa saya, kau boleh terlahir dari keluarga apapun. Kau boleh punya keluarga gak punya nama besar. Tapi besarkan nama keluargamu dari hidupmu. Itu penting. Karena hidup kita ini Bapak Ibu ditentukan bukan dengan garis tangan. Kalau hidup kita ditentukan garis tangan, bagaimana yang gak punya tangan? Ya kan?
Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Banyak orang ini senang kali diramal. Ya kan? Ada peramal hebat itu. Mama Loren. Ya kan? Bisa meramal apapun. Tapi dia gak bisa meramal hidupnya. Dan akhirnya dia mati. Ada penggantinya yang luar biasa sekarang. Disukai banyak orang. Mama Lemon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Kok mau-maunya diramal? Ramalanmu sudah jelas. Identitasmu sudah jelas. Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau anak Allah maka dia berhak mempunyai segala sesuatu. Ya kan? Makanya saya kadang-kadang sedih. Kalau seorang anak-anak Allah mengejar berkat, berarti gak diakui bapaknya. Berarti anak tiri dia. Kalau dia mengakui Allah itu adalah sumber kehidupan, kalau Allah itu bapakmu, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan. Ya kan? Dimanapun kakimu dipijak, di situ Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya untuk itu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika hidupmu masuk area percaya tidak percaya, engkau sudah masuk dunia lain. Makanya percayakan hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percayakan sama Tuhan. Saya itu pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau saya nggak bisa melayani lagi di dunia ini, ambil aja Tuhan, bawa pulang. Ngapain? Kalau di dunia nunggu-nunggu mati, ngapain Tuhan? Tapi kalau di dunia untuk berkarya, memberitakan kabar baik, menceritakan hal yang baik tentang kebaikan Tuhan, saya mau Tuhan. Kita waktu ini nunggu apa? Banyak orang ketika mengalami kebangkrutan, Tuhan beri saya sukses, kalau saya sukses saya mau melayani Tuhan. Ketika dia sakit, Tuhan beri aku kesembuhan, ketika aku sembuh nanti melayani Tuhan. Maka terbukalah pintu langit di atas dan terdengar suara pret. Kalau engkau melayani Tuhan nunggu kaya, aduh Tuhan bertobatlah. Kalau engkau melayani Tuhan nunggu sembuh, bertobatlah. Karena Tuhan bisa pakai cara apapun kau untuk melayani. Bahkan di sakitmu pun Tuhan bisa membuat engkau melayani. Kau doakan orang-orang ini. Supaya orang-orang ini mengalami kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang itu jujur saya bilang. Orang hidup paling enak itu yang melihat, yang merasakan gak enak. Oh enak loh itu bisa gini, oh itu enak loh bisa gini kan. Ya kan? Orang itu kan ngomong gitu. Paling enak itu yang hidup. Manusia ini yang harus terhindar itu ada apa? Iri hati. Iri hati, benci, dengki itu harus singkir semua. Masa tetangganya beli AC kita yang kedinginan? Ini kan terjadi dalam kehidupan manusia. Harusnya kalau saudaramu, tetanggamu berhasil, Tuhan terima kasih ya, kau perlihatkan orang berhasil. Kalau dia bisa kau berkati Tuhan, aku pun anakmu Tuhan, aku pun Tuhan berkati. Itu Bapak Ibu. Itu menjadi pedoman hidup. Kan? Banyak orang hidup ini. Jujur aja saya kalau ditanya cita-cita, makanya mahasiswa itu kalau masuk, apa tujuanmu masuk STT? Aku ingin terkenal Pak, langsung saya coret keluar kok. Aku ingin kaya Pak, oh saya coret keluar kok. Ya kan? Bukan berarti pendeta itu tidak boleh kaya, nggak boleh terkenal Bapak Ibu. Boleh, itu bonus. Tujuan utamanya apa kan gitu? Itu penting. Ya kan? Kalau mau terkenal, ya jadi artis saja. Atau korupsi besar-besaran gini loh. Pasti terkenal. Tapi itu esensi kehidupan ini harus tahu Bapak. Ada kata haga. Renungkan hingga mendarah daging. Biarkan firman itu mendarat dalam hidupmu. Dan menjadi pola dalam hidupmu. Sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Itu yang terpenting. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu. Apapun kata-kata kita, sehebat apapun, sampai mendekati malaikat pun. Tapi kalau kita tidak ada kasih, tidak ada arti itu. Ya, tadi saya sampaikan juga di ibadah pertama. Saya punya teman, mau pergi melayani. Sama-sama naik mobil. Dia serempet orang naik sepeda motor. Ya kan?
Tidak terima orang naik sepeda motornya. Langsung berkata kasar Bapak Ibu. Minta maaf dibilang, babi kok bilang gitu. Nah, temanku yang pendeta gak terima juga. Dibuka kacanya. Dikejar sama dia. Kok yang babi bilang gitu. Terus akhirnya aku berhenti. Karena berhenti dulu, minum dulu. Terus akhirnya saya menyampaikan, sudahlah sesama babi gak usah teriak. Ya kan? Terus saya ingatkan, bayangkan kamu diam sejenak. Tiba-tiba yang kau teriakin babi itu jemaat di situ. Ya kan? Khotbah pula kau tentang pengampunan. Ya kan? Di situ dia gak damai sejahtera. Tiba-tiba jemaatnya masuk, oh pendeta babi nih. Ya kan? Kan kasar itu. Makanya Bapak Ibu hati-hati. DNA kita. Makanya juga yang punya mobil, jangan sekali-kali mobilnya dikasih ayat-ayat. Gak usah, gak perlu itu. Nanti ada namanya urgensi. Akhirnya naik, Tuhan menyertaiku dari ini. Naik mobil siksak gini kan. Ya Tuhan. Kan ngeri nih Bapak Ibu. Makanya hal-hal ini harus tahu tempat Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita. Renungkan hingga mendarah daging. Menunjukkan bahwa perenungan adalah sumber kebahagiaan dan vitalitas rohani. Kalau kita menganggap kehidupan kita, perenungan akan firman itu akan membangkitkan kehidupan kita, harusnya itulah menjadi sarana buat kita. Makanya Bapak Ibu dalam hidupmu, kau harus mengalami perubahan. Kau harus menjadi orang yang bergairah dengan Tuhan. Biarkan setiap perenungan firman-Mu Tuhan itu membangkitkan hidupmu untuk semakin hidup dalam kehidupan ini. Ya kan? Saya tuh pernah berpikir ketika Elia lapar, dia berdoa, dikirim burung gagak bawa roti. Ya kan? Begitu saya berusaha merenungkan sendiri, Tuhan ini kan unik. Kenapalah orang lapar kok burung gagak disuruh bawa roti? Kenapa kok gak manusia? Seakan-akan kan gak sopan. Kalau burung gagak bawa roti antara dua, antara digigit atau dicengkram. Ya kan? Gak mungkin kita makan dari lendirnya burung gagak. Tapi saya juga berpikir kalau dibawa manusia, jaraknya jauh, belum sampai habis roti itu. Ternyata Tuhan lebih jago dalam memikirkan hal itu. Makanya kita gak usah mikirkan pikiran Tuhan. Kita pikirkan apa yang mampu kita lakukan dan kerjakan. Makanya ketaatan itu akan muncul ketika kita tahu posisi kita di mana. Kalau kita tahu posisi kita di mana, makanya lakukan bagian kita. Biar selebihnya bagian Tuhan. Sama ketika memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus kepada seseorang, jangan berpikir kalau orang itu menerima Yesus itu dari kita, itu salah. Kalau kita ungkit, berapa banyak kita cerita tentang Tuhan Yesus, tapi berapa banyak orang yang terima, berapa banyak orang yang nolak. Jadi kalau orang menerima Yesus, itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga orang itu mengenal Yesus dan dia mengikut Yesus. Kalau orang berkata, apakah Yesus Kristen? Yesus bukan Kristen. Yesus gak punya agama. Tapi saya mau sampaikan, setiap orang yang mengikut Yesus, pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu mengenal Yesus, orang yang mengenal Yesus pasti orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus. Karena kekristenannya terlahir karena keturunan. Kalau ditanya, kenapa kau jadi Kristen? Karena orang tuaku Kristen. Tapi kalau dia berbicara, kenapa kau jadi Kristen? Karena Yesus baik dalam hidup. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini menjadi salah satu. Loh kalau dibilang Yesus ini bukan orang Kristen, jujur aja memang. Kalau dari sisi sejarah, Yesus gak makan babi loh. Pengikutnya pemakan babi semua. Ya kan? Yesus sunat, pengikutnya belum tentu sunat. Yesus puasa, gak semua murid puasa kan. Tapi kenapa Yesus melakukan semua itu? Karena Yesus mengikuti budaya Yahudi. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenali Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Itu penting. Mendukung aspek loyames, firman yang tidak bergeser dari mulut.
Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Itu prinsip. Hidup kita ini apa sih yang mau dikejar? Apa yang mau dicari? Belajar sama tukang parkir, mobilnya banyak diambil orang silakan. Ya kan? Makanya hidup kita ini harus santai Bapak Ibu. Ngapain kita pusing-pusing dengan hidup? Ya kan? Karena sudah ada yang memikirkan semua. Kalau kita lihat kejadian alam semesta ini Bapak Ibu. Pada mulanya alam menciptakan ini, menciptakan ini. Ya kan? Kun fayakun, jadilah. Ya kan? Dikatakan, berfirmanlah Allah. Maka jadi. Makanya dengan perkataan saja Tuhan bisa menjadikan sesuatu. Makanya dengan perkataan Bapak Ibu pun segala sesuatu bisa terjadi. Asal Bapak Ibu pegang teguh kebenaran firman itu. Ya, dari mulutmu lah semua itu juga bisa terjadi. Dengan iman. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab juga mengajarkan yang kedua, disiplin tindakan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Pengetahuan tanpa tindakan adalah kemandulan rohani. Ketaatan adalah jembatan antara janji Allah dan realitas hidup. Ya kan? Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan ini dibikin bingung sama manusia. Jujur aja kalau saya bilang. Manusia gak punya jodoh, pingin jodoh dikasih jodoh. Setelah dapat jodoh, pingin punya anak. Setelah punya anak, bingung bagaimana membesarkan anak, membiayai anak. Benar gak? Ternyata dalam kehidupan ini manusia diberi kesempatan bergumul tiap hari. Supaya manusia sadar dalam pergumulan itu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang gak punya anak, berharap punya anak. Yang punya anak, ditinggalkan. Ada tiba-tiba anak kecil berdoa, Tuhan terima kasih untuk papa mamaku yang baik. Dia sudah mencukupi kebutuhanku, dia menyekolahkan aku Tuhan. Tapi satu hal aku minta sama Tuhan, jangan kau kasih anak lagi dia Tuhan. Begitu orang tuanya datang, dia bilang, nak doamu bagus semua, kau bilang papa sehat, kau bilang ini. Tapi kenapa papa gak boleh punya anak lagi sama mama? Oh iya Pak, soalnya yang ada aja gak diurus, mau tambah lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak keadaan dalam hidup itu seperti itu. Yang ada aja gak diperhatikan, mau minta lagi. Bagaimana hidup kita? Ya kan? Tuhan itu sangat tahu Bapak Ibu. Tentang apa dalam kehidupan kita. Pikiran kita, jalan hidup kita. Tinggal bagaimana kita mau bertindak. Percaya kepada dia. Melangkah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita hidup zaman dulu. Jadi muridnya Yesus. Pergilah ke kota Anu. Di sana nanti ada keledai. Ambillah keledai itu. Gawat Bapak Ibu. Siapa berani gitu? Ya kan? Tapi karena Tuhan yang perintahkan ya, itulah yang terjadi. Saya ini sebenarnya tanggal 3 itu kan ke Israel. Tapi karena Israel dibombardir akhirnya kami batal ke Israel. Tapi kami bersyukur gak ke Israel. Sedangkan yang ke Israel sudah sembunyi semua di bunker sana. Ya kan? Apalagi kalau travel ini, kalau kita diberangkatkan ke Israel, dia nggak tanggung makan kita untuk selebih dari jadwal yang ada. Memang itu bukan tanggung jawab dia. Itu adalah insiden yang tidak terduga. Makanya kami bersyukur. Terus akhirnya saya berangkat ke Filipina. Ya, ada orang baik yang dikirim Tuhan berangkat ke Filipina. Pikirnya senang Bapak Ibu jalan-jalan ke Filipina. Sakit saya 2 hari di Filipina. Karena tiap hari makan babi Bapak Ibu. Terus babinya gak ada rasanya pula. Rasanya hambar, gak ada sambal pedasnya gak ada. Jadi muleslah perut saya. Akhirnya udahlah aku makan roti aja. Udah aku pilih makanan yang terenak. Aku belikan. Enggak, udah makan itu aja. Udah cukup bagiku. Akhirnya pulang ke Indonesia. Udah Tuhan, gak mau lagi aku pergi ke Filipina. Mungkin Yunus juga gitu ya. Mungkin. Yunus gak mau pergi ke sana, mungkin dia tahu seperti apa tempat itu kan. Ya kan? Tapi Yunus ini bagus Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani Yunus itu artinya merpati yang tidak pernah ingkar janji. Makanya Yunus itu pergi balik lagi itu Yunus. Yunus. Makanya kalau ada jemaat di sini pergi balik lagi, ganti namamu Yunus. Loh, nama itu penting loh.
Betul. Saya sudah keliling ke beberapa gereja, saya tanya, nggak ada satupun orang Kristen yang punya cita-cita anaknya diberi nama Yudas Iskariot. Atau Pontius Pilatus. Nggak ada. Padahal ada Yudas, saudara Yesus. Yang lain. Ya kan? Tapi itu nama menentukan. Ya kan? Menentukan. Kalau sini ada orang kita. Ada. Apa yang dilihat itu dikasih nama. Makanya orang namanya Cangkul si Tepu. Iya betul. Kapak si Tepu, ada namanya itu. Jadi karena yang dilihat pertama kapak, disebut nama kapak. Tapi karena sekarang perubahan namanya lebih keren-keren lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tindakan, kadang kita pun dengan anak-anak ini, kita berpikir, aku gak mau besarkan anakku kayak didikan orang tuaku dulu. Akhirnya anak-anak dikasih kebebasan semau-maunya. Kita gak sadar sebenarnya kita mau mencelakakan anak kita gitu. Ya kalau kita gak dididik orang tua gak jadi seperti sekarang. Ya ada yang diambil, ada yang gak usah diambil. Ya kan? Makanya ini penting. Bapak Ibu. Makanya ketika kita marah, ada waktunya kita duduk. Anak saya itu paling senang kalau saya marahin. Karena dia tahu, kalau saya sudah marah besok dia diajak jalan-jalan. Makanya dibuat marah terus bapaknya. Dia tahu, nanti kalau dibuat pasti diajak jalan. Bikin marah papa gitu. Wah, ternyata dia sudah punya strategi bagaimana jalan-jalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan. Ya kan? Makanya disiplin adalah tindakan. Kalau hidupmu sekarang didisiplin oleh Tuhan, bersyukurlah. Berarti Tuhan sayang sama kau. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan, anak yang kukasihi, kudidik dan kuhajar. Dia mengasihi sehingga dia menegur. Kalau dia tidak mengasihi, dia nggak akan tegur. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau kita ditegur untuk hal yang baik. Ada kata limsmore, menjaga tindakan agar tetap presisi sesuai dengan firman Tuhan. Jaga langkahmu, tetap berharap sama Tuhan. Makanya kadang-kadang saya ini heran. Ada orang itu sudah sekelas profesor masih percaya dengan dukun. Kadang-kadang saya nggak masuk di logika saya. Udah pintar loh dia. Dia yang sekolah, benar-benar pintar. Percaya sama orang pintar yang nggak sekolah. Dia udah benar-benar pintar, udah profesor. Ya kan? Tapi masih percaya. Disuruh berdoa, baca Alkitab gak mau. Suruh baju mandi kembang 7 rupawan mau. Cari sumur-sumur yang angker mau. Ya kan? Malam-malam mandi jam 12 mau. Ya kan? Disuruh jaga lilin mau. Makanya saya berharap yang jaga lilin itu di Medan semua. Kalau di Medan semua jaga lilin senang Bapak Ibu. Jadi gak perlu lagi beli BPK langsung ketangkep potong. Ya kan? Kadang-kadang kan lucu Bapak Ibu. Udah ikut Tuhan masih gitu-gitu Bapak Ibu. Saya gak habis pikir di situ. Datang ke pantai selatan, datang ke Gunung Kawi. Harusnya mulai berpikir, tindakan kita harus berubah. Baca sungguh-sungguh Alkitab. Kalau kita mengalami masalah, baca itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput itu. Itu ada ceritanya loh Bapak Ibu. Jadi dulu itu ada gembala mempunyai 100 ekor kambing. Bapak Ibu kalau lihat di di gambar-gambar itu kan ada Tuhan Yesus gendong gendong domba ya. Nah, menurut naskah kuno dulu itu ada cerita bahwa ketika domba ini 100 digembalakan, yang balik itu cuma 99. Yang satu itu nyangkut. Setiap kali yang nyangkut ini didatangi, diambil sama dia. Terus apa? Dibawa ke kandang lagi. Yang kedua gitu juga, nyangkut lagi dia, diambil terus dibawa lagi. Akhirnya geram gembala ini. Gembala ini bilang, sekali lagi kau keluar dari sana, kau dapat hukuman.
Akhirnya 100 ini keluar lagi, balik 99. Yang satu itu, yang itu aja, satu itu aja. Ya kalau di sini yang satu itu aja, bertobat satu itu. Gak tahu siapa yang satu itu ya. Ya, saya yakin di sini nggak ada. Sudah pindah sana. Tapi pindah sana balik lagi sih. Ya kan? Akhirnya yang satu itu ditangkap sama Tuhan. Habis ditangkap sama gembalanya, apa yang dilakukan? Dipukul kaki depannya dua-duanya, akhirnya patah. Ketika patah dia nggak bisa jalan. Akhirnya orang protes. Jahat sekali gembala ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia nggak tahu. Ketika domba-domba itu dikeluarkan, 99 itu lari semua. Yang satu karena patah kakinya diam. Karena diam, dia diangkat, digendong. Dan dia mendapatkan hak lebih spesial dari yang lari itu. Luar biasa itu Bapak Ibu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, aku yang memukul, aku pun yang membalut. Aku yang memukul, aku yang membereskan. Demikian dalam hidup ke Bapak Ibu. Siapkan dirimu untuk mengalami itu. Akhirnya engkau mendapatkan hak spesial dari antara yang lain. Tapi dengan sekarang, kalau kau sudah taat, jangan kau kepingin balik seperti itu. Ya kalau tertolong. Kalau tidak tertolong, jadi masalah Bapak Ibu. Kesesuaian antara teks dan aksi. Apa yang kau baca, renungkan. Kalau kita diajari 4M ya. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ya. Saya sampaikan kesaksian bukan kebenaran, kebenaran adalah firman Tuhan. Tapi kesaksian itu memunculkan kebenaran yang kita hidupi. Ya. Karena saya bilang gini, tidak semua orang kesaksiannya sama. Meskipun masalahnya sama, belum tentu diselesaikan dengan masalah yang sama. Ya, dengan sebuah keajaiban yang sama. Pasti berbeda-beda keajaibannya. Tapi itulah penting Bapak Ibu. Ya. Penting sekali. Ucapan ini penting. Ada orang Jawa melayani di Papua. Ya. Tiba-tiba ada anak kecil tadi. Pastor, ada yang sakit di rumahku. Boleh nggak pastor datang? Oh siap. Datang pastornya. Tiba-tiba datang ke rumah. Siapa yang sakit? Itu pastor. Anjing saya sakit. Doakan pastor. Didoakanlah sama pastor ini. Tuhan, kiranya kau sembuhkan anjing ini Tuhan. Kalau Tuhan memang bisa sembuhkan Tuhan. Kalau kiranya anjing ini memang harus mati, matikan saja Tuhan. Dalam nama Tuhan, amin. Pergilah pastor ini. Pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, anak kecil ini bersuka cita, anjingnya sudah sehat. Sembuh. Tiba-tiba anak kecil ini datang. Di mana Pak Pendeta? Pak Pendeta lagi sakit, demam, di mana? Di kamar. Oh ya udah, datanglah anak kecil itu. Terima kasih Pak Pendeta, sudah sembuh anjing saya Pak Pendeta. Dibilang gitu. Oh ya, Pak Pendeta apa? Sakit. Nah, dia teringat kata-kata Pak Pendeta itu, cara doakan. Dipegang kepalanya pendetanya ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kalau mau sembuhkan pendeta ini, sembuhkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta mati pendeta dimatikan Tuhan. Haleluya, amin. Akhirnya apa? Sembuh pendeta ini, sukacita. Makanya Bapak Ibu, hati-hati yang berdoa-berdoa ya. Salah doa nanti bisa-bisa. Bahaya, hati-hati. Ucapan kita ini bisa diingat orang. Ya, jangan sampai ucapan kita ini membuat orang, gawat ini. Makanya Bapak Ibu, di dalam dunia pendidikan saya ingatkan. Metode yang dikeluarkan itu akan menjadi warisan sampai seterusnya. Dan kalau itu salah mengeluarkan metode, maka orang akan percaya. Salah satunya apa? Metode teori Darwin. Manusia terlahir atau manusia seperti kera. Itu kan sudah lama itu abadnya. Tapi karena orang mempelajari itu dijadikan seperti itu. Nah itu hati-hati. Ini yang kita diingatkan. Ya. Biarlah kita menjadi lilin yang kecil tapi menerangi. Tuhan sudah kasih 3 hal dalam kehidupan Bapak Ibu. Mintalah, ketuklah, carilah. 3 ini ambil. Mana yang Bapak Ibu mau? Ya, lakukan ini semua. Ini penting.
Saya ini punya ilmu yang dikasih oleh orang tua saya. Hiduplah rendah hati sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkanmu. Kalau kita sudah rendah hati Bapak Ibu, mau direndahkan apa lagi, sudah rendah. Ya kan? Ya. Kemana-mana bawa ilmu sejuta. Sejuta itu kalau untuk hidup kecil Bapak Ibu. Sejuta itu artinya setia, jujur, taat. Ya kan? Itu aja hidup itu. Selalu ketemu orang jadi gelas kosong, ya kan? Mau diisi. Ya. Itu penting dalam hidup ini. Kalau kita damai sejahtera Bapak Ibu, sehat kita. Ya kan? Makanan yang enak itu makanan apa Bapak Ibu? Makanan yang enak itu makan apa? Jangan bilang B2 ya. B2 itu ya kalau B2 terus. Makanan yang enak itu dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita makan. Dan yang kedua, makanan yang enak itu makanannya orang sehat. Kalau kita sakit diberi makanan seenak apapun gak enak itu. Ya kan? Kalau makanannya orang makan yang enak, dengan siapa kita duduk. Kalau kita makan dengan orang yang kita tidak sukai, bukan makanan ini yang kita makan, orang itu yang kita makan. Ya kan? Makanya saya selalu tekankan, kalau marah jangan berdoa. Kalau marah lebih baik dengarkan lagu-lagu rohani. Kalau marah berdoa nanti Tuhan bikin binasa dia Tuhan. Ratakan Tuhan. Sampai 7 turunan Tuhan. Sampai tidak ada sedikit pun tertinggal di dunia ini Tuhan. Tuhan kok diajari jadi Al-Gojo. Tuhan tahu kapan dia mau ambil. Tuhan tahu kapan dia tetapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan hidup ini lakukan. Ambil waktu untuk melayani Tuhan. Kalau ada kesempatan melayani. Ya. Saya berharap kalau yang suka senyum itu cocok jadi penerima tamu. Ya kan? Salam ini. Sempat kalau yang terima tamu orangnya wajahnya garang. Salam, salam. Apa kabar? Baik. Masuk duduk depan sana. Keluar Bapak Ibu. Keluar Bapak Ibu. Yang ketiga, hasil ketaatan. Nah, ini hasil ketaatan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Keberhasilan yang kau terima dari Tuhan akan menembus semua hambatan yang terjadi dalam hidupmu. Hikmat yang diberikan Tuhan akan menerjemahkan segala masalahmu. Bapak Ibu, kalau engkau dikecilkan orang, dihina orang, jangan pernah marah. Tapi anggap itu jadi nutrisi bagi hidupmu untuk menemukan potensimu. Ketika engkau mengambil itu sebagai sebuah nutrisi dalam hidupmu, engkau akan menemukan potensi hidupmu. Ketika engkau berhasil, jumpai orang yang bilang engkau dengan hal-hal yang lain. Dan katakan, terima kasih engkau dipakai Tuhan untuk menemukan potensiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hidup kita direndahkan orang, dihina orang, semua hal yang negatif kita anggap sebuah positif, maka kehidupan kita akan berjalan dengan sesuatu yang positif. Bapak Ibu, saya ini murah senyum, suka ketawa karena sering ditikam orang dari belakang. Dihianati orang. Terus aku pikir-pikir, kalau aku dihianati orang, mikirkan orang itu, sedangkan orang itu enak jalan-jalan makan-makan di sana, sehat, aku yang sakit. Ngapain aku pikirkan sesuatu yang gak perlu kupikirkan? Lebih baik ku tinggalkan. Apa yang kita capek? Kan? Memang kalau orang mau kurus itu harus banyak masalah Bapak Ibu. Tapi ada dua. Ada orang yang banyak masalah tambah gemuk dia. Makan aja untuk menghilangkan masalah. Ya, tapi saya sampaikan. Kalau terjadi dalam hidup, udah itu jangan dijadikan masalah. Tapi jadikan kegairaan untuk menemukan potensi hidup. Itu penting. Keberhasilan, prioritas-prioritas yang mendatangkan berkat tambahan. Ya. Makanya taruh segala sesuatu itu, carilah Tuhan. Temukan Tuhan, maka akan mengalami damai sejahtera. Saya tadi cerita sama di sesi yang pertama. Saya ini meskipun pendeta, saya ini juga dosen, saya juga nge-grab loh Bapak. Tapi nge-grab saya itu
untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya kan? Kalau orang sudah masuk di pintu masuk Grab kan nggak bisa keluar dia karena mobil jalan kan. Kita ceritalah kebaikan Tuhan itu kan. Ya kan? Makanya jemaat saya bertambah itu gara-gara nge-Grab itu. Ya kan? Nggak perlu malu Bapak Ibu, kita nggak minta kok sama orang. Ya kan? Kita kerja kok. Tapi itu hobi. Tapi kalau pas kebetulan di kampus nggak ada jam ngajar. Tapi kadang-kadang saya rindu karena saya ini hobi nyetir. Saya pernah nyetir itu dari Medan ke Lampung. Ini rencana mau nyetir dari Medan ke Surabaya 4 hari. Hobi sekali. Tapi ya itu, saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Selama ada ketemu orang baru, itulah kesempatan saya harus cerita Yesus itu baik. Nah, itu harus penting itu Bapak Ibu. Iya. Ceritakan Yesus itu yang baik. Ya, harus sukacita. Pulang dari tempat ini harus sukacita. Saya lihat beberapa kurang sukacita. Ya. Karena apa? Karena saya lihat di jidatnya ini berpetak-petak. Banyak kali masalahmu. Iya. Kalau orang sudah berpetak-petak di sini, banyak kali itu masalahnya. Karena gini terus hidupnya. Gak ada sukacitanya. Ya. Belajar sama orang gila Bapak Ibu. Orang gila itu senyum aja gak ada sakitnya itu. Pernah lihat orang gila waktu COVID pakai masker? Nah, ya kan? Kalau COVID masuk ke orang gila, gila kali COVID itu. Makanya belajar sama orang gila. Senyum, ya kan? Sukacita. Oh kalau ini kendor Bapak Ibu, sehat kita. Orang yang suka tertawa, suka senyum itu aliran darahnya lancar Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau suka senyum gini aja, hambat dia. Ya kan? Asam lambung naik, asam urat naik, wajahnya pun berasam. Makanya Bapak Ibu, hindari itu semua. Ya, harus senyum, sukacita. Ya kan? Saya itu berpikir kadang-kadang itu mungkin orang gila ini juga salah satu keturunan Adam. Adam yang suci. Bayangkan kalau kita lihat orang gila telanjang kan, yang malu kan kita kan. Orang yang malu itu orang yang punya dosa itu. Karena kan orang baru sadar ketika dia berdosa, oh iya ya aku telanjang ya. Ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, pikiran kita harus lepas. Yang sakit-sakit bisa sembuh. Sukacita. Ya kan? Saya kemarin ada preman di daerah Sumatera Utara sana. Mamaknya sakit. Mamaku sakit Pak gara-gara gini. Enggak, mamamu sakit gak gara-gara penyakit. Loh kenapa? Ya gara-gara mikirkan kau. Punya anak satu laki-laki. Jadi bandit pula, pengedar narkoba pula. Aku bilang gitu. Ya kau harus bertobat. Akhirnya dia bertobat, saya baptis kan. Setelah saya baptis, saya bawa pulang ke rumahnya. Mamanya ceria. Loh kan sembuhkan mamamu. Kau memang biang penyakit. Anak-anak yang biang penyakit bertobatlah. Ya kan? Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita. Senyum. Ya kan? Pak saya susah senyum, kenapa? Sakit gigi. Ya, senyum Bapak Ibu. Kalau kita sukacita, orang lihat kita, berkat itu pun datang. Mendekati kita. Ya kan? Belum apa-apa udah, itu harus banyak Bapak Ibu. Korelasi langsung antara mencari Tuhan, taat dengan keberhasilan usaha. Iya, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu usahanya berhasil. Ya, kalau engkau mencari Tuhan, Bapak Ibu saya juga mendorong. Saya ini punya pengalaman. Saya punya kawan pengusaha. Saya selalu bilang gini, kau mau diberkati Tuhan enggak? Mau, melayani Tuhan lah kau. Enggak bisa aku melayani Tuhan, waktuku sangat padat untuk bekerja. Ya kalau kau enggak bisa melayani Tuhan dengan hidupmu, layani dengan hartamu. Saya bilang gitu. Loh bagaimana? Ya kau bisa adopsi. Siapa yang kau mau ini kan? Salah satunya, kau bisa ambil satu anak sekolahkan ke STT. Saya bilang gitu. Atau kau cari pendeta yang daerah-daerah yang memang membutuhkan. Kau kasih, kau berkati. Ya kan? Secara tidak langsung, gak mungkin orang yang kau beri itu gak mendoakan kau. Ketika kau didoakan kan sehat hidupmu. Selain sehat, kau diingatkan untuk kembali ke Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya beritahu. Catat ini. Saya sudah mempelajari Alkitab. Di dalam Alkitab,
tidak ada satupun saya ketemui orang yang memberi itu tambah miskin. Yang saya ketahui orang yang memberi itu semakin kaya. Itu yang saya ketahui. Kenapa? Karena ketika kita memberi, Tuhan perhitungkan itu semua. Dan itu menjadi alat. Makanya Alkitab mencatat apa? Berbahagialah engkau yang memberi. Gak ada ditulis di Alkitab, berbahagialah engkau yang menerima. Yang memberi disebut berbahagia. Orang memberi itu konteksnya, dia mampu. Mampu ini konteksnya tidak nunggu kaya. Dia memberi karena dia terpanggil untuk mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Itu penting Bapak Ibu. Makanya kalau kita nanti mempelajari Alkitab ini, betapa dalamnya, hebatnya, luasnya. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu saya prihatin baca Alkitab itu. Saya agak tersinggung Bapak Ibu. Kenapa lah di Alkitab itu yang selalu ditolong itu cuma 2. Janda dan yatim piatu. Kenapa duda gak dimasukkan? Iya, saya udah pelajari itu. Yang ditolong janda, yatim piatu. Duda gak ditolong. Kenapa? Karena duda gak bertahan lama Bapak Ibu. Ditinggal 1 minggu sudah ada pengganti. Tuhan tahu. Makanya Tuhan lebih tahu. Wah, ibu-ibu udah ini. Nanti aku mati aku cepat nikah kayaknya. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Tapi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Mendukung konsep keberuntungan dan perkataan. Katakan tiap hari. Aku anak Tuhan. Identitasku adalah anak Tuhan. Aku orang yang diberkati. Aku yang dipanggil untuk mempunyai tujuan. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang punya tujuan. Kalau Bapak Ibu dan saya orang punya tujuan, lakukan tujuan misi Allah. Bangun semuanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera bagi kita semua melindungi, melingkupi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji kebaikan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadiri cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Amin. caramu mencintaiku, kau hadiri cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan dalam hati dengan sungguh-sungguh kita pujikan.
kebaikan Tuhan. Cara Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita masing-masing. Oh Yesus. Di titik terendah. Yes. Amin. Tak terbatas. Amin. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas. Yes. Amin. Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Oh, tak terbatas Tuhan. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di seluruh musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu sudah menyampaikan bagian hamba, selebihnya Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Markus Sudarji Tuhan. Hamba-Mu percaya melalui kasih kemuliaan Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini beserta keluarga untuk menjadikan keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Visi misinya sangat besar Tuhan, mengembalikan keluarga-keluarga kepada Kristus sehingga menjadikan banyak keturunan ilahi yang memberkati bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami perekonomian masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh yang selalu mencukupkan. Kembali semua kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya atas nama Gembala dan seluruh pengurus jemaat GBI Cidagaden 2 mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Samuel Abdihu. Ya, tadi belum disampaikan arti namanya ya. Yang tadi ibadah pertama disampaikan Pak ya, yang hu-nya belakang ya. Jadi nanti kalau mau berkenalan sehabis ini bisa ya, mau foto-foto juga bisa ya. Tapi di sini calonnya di depan. Ya, kami sungguh diberkati Pak, biarlah Tuhan memberkati kembali pelayanan Bapak sebagai dosen, sebagai gembala juga, dan tadi ya ngider-ngider kemana-mana, cari penumpang sekaligus cari jiwa ya sebagai hobi. Hobi yang mendatangkan berkat bagi kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati pada siang hari ini. Amin. Haleluya. Belajar untuk taat tadi lewat kesaksian-kesaksian yang disampaikan itu juga
sangat-sangat memberkati ya. Dan kalau hari ini kita masih ya daging kita masih berasa sakit, ya berarti kita masih hidup ya, masih diproses. Kalau udah nggak sakit lagi udah kebal, mungkin jadi orang gila juga Pak ya. Jadi kalau masih sakit, coba lihat kanan kirinya. Kalau masih sakit dagingnya diproses, berarti kamu masih hidup ya. Tuhan masih sayang sama kamu, proses masih berjalan ya. Oke, dan tiba saatnya kita mau sama-sama melihat, kita mau menyaksikan breaking news untuk berita GBC Kader 2. Silakan kami persilakan multimedia. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
mania. Siapa kita? Penjala manusia. Jangan ibu-ibunya yang bilang pria battle, bukan. Ya. Kemarin tanggal 7 harusnya seru acaranya ya. Pria-pria kalau udah ngumpul ya. Itu luar biasa, mancing mania. Sayang saya nggak bisa ikut ya karena ada satu dan lain hal. Padahal kepingin ikut sebenarnya. Karena dulu saya hobi mancing Bapak Ibu ya. Setelah kenal Yesus jadi penjala manusia. Wih rohani banget gitu ya. Udah diajak-ajakin sama Pak Kusen ya. Saya ada tugas dari sekeliling sini ya di komunitas di warga Citra 2 sini karena kami harus menghadap anggota dewan pada hari Sabtu yang lalu itu tanggal 7 ya. Dengar pendapat dengan dewan berkaitan dengan rumah duka yang ada di Hutan Jati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya mohon maaf Bapak-bapak ya. Saya nggak bisa ikut yang hari Sabtu lalu ya. Tapi tadi saya udah makan ikannya luar biasa ya. Wih ya nggak ikut mancing tapi dapat ikan itu berkatnya luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang di rumahnya nggak dapat gitu ya. Tapi tadi saya makan ikannya luar biasa. Mungkin ikan yang saya tadi makan itu ikan yang dipancing Pak Gembala kita tadi ya. Tadi sih katanya ada bisikan gitu ya. Arahkan pancingmu ke sebelah kanan ya. Kau akan mendapatkan ya banyak ikan sehingga jalannya robek ya, pancingnya patah gitu enggak. Ya kemarin pasti sukacita ya, ibu-ibu yang udah mendorong buat pria-prianya, suami-suaminya. Kita ada komunitas pria battle di tempat ini setiap hari Senin malam jam 8 malam ya, setengah 8. Ibu-ibu bisa dorong suami-suaminya ya. Mancing mania ya, bukan mancing emosi di rumah gitu ya. Daripada mancing emosi mulu di rumah, sana ikut pria battle gitu ya. Enggak ya, mereka diubahkan di sini lewat komunitas pria dan saya melihat pria-pria di sini tuh luar biasa ya. Ada apa-apa itu kompak banget mereka ya. Saya kadang ke sana tapi ya kadang cuma nyemil-nyemil aja Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke, selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Citra Garden 2. Kita ada ibadah umum untuk keluarga seperti ini setiap hari Minggu jam 7:30 dan jam 10 pagi. Sebenarnya di jam 10 pagi kita ada ibadah sekolah minggu juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeluarga yang punya anak-anak usia sekolah minggu, ayo dorong mereka untuk mereka ikut ibadah di sekolah minggu juga. Kalau mereka masih takut-takut di sekolah minggu ya, masih minta ditemenin dan lain sebagainya, coba temenin dulu, gak apa-apa. Kita harus berani bayar harga Bapak Ibu ya. Temenin mereka ibadah sekolah minggu seperti ini, tapi Bapak Ibu ibadah dulu 7:30 pagi ya. Jangan orang tuanya gak ibadah, terus alasannya nganterin anak di ibadah abi. Orang tuanya ibadah dulu jam 10 temenin anak-anaknya sampai mereka bisa dilepas kembali untuk beribadah di sekolah minggu. Dan di jam 3:30 sore kita juga ada ibadah untuk remaja pemuda, ibadah youth. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia youth, cucu dan lain sebagainya bisa didorong juga untuk mereka bertumbuh sesuai dengan usia mereka masing-masing ya. Supaya mereka punya komunitas untuk bertumbuh bersama juga. Nanti sore hamba Tuhannya import ya dari Cungkuo ya. Nanti ada penerjemahnya ya. Jadi setiap minggu jam 3:30 dan untuk minggu depan ibadah youth akan digabung dengan ibadah umum jam 7:30 dan jam 10 pagi. Dan untuk minggu depan ibadah abi juga ditiadakan karena mungkin guru-gurunya juga lagi mudik ya. Jadi kasih kesempatan setahun sekali guru-guru untuk mudik juga ya. Dan ada ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung juga yang sudah tertera di belakang saya di layar. Hari Jumat tanggal 3 April jam 9 pagi adalah ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh Pendeta Andre Imam. Dan ibadah Paskah hari Minggunya tanggal 5 April
jam 7:30 dan jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Markus Sudarji. Dan sore harinya tanggal 5 ada ibadah Paskah juga untuk youth, nanti akan dilayani oleh Saudara Billy Simpson. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tahu Billy Simpson boleh googling aja ya. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan di sini. Dan tadi juga disampaikan tentang doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita juga harus punya banyak waktu untuk doa di gereja kita. Kita doa tiada henti. Dimulai dari hari Senin malam jam 10 kita ada doa deklarasi via Zoom. Ya, via Zoom jadi online. Dan hari Selasa sampai Jumat kita juga ada ibadah doa pagi jam 5 pagi lewat Zoom juga. Dan hari Sabtunya kita ada doa korporat jam 5 sore di gereja GBI Citra Garden 2 secara onsite. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut di waktu-waktu doa yang sudah dipersiapkan oleh gereja lokal ini untuk membangun iman kita. Kalau kita masih belajar untuk berdoa, ayo ikut sama-sama hari Sabtu doa korporat rame-rame di tempat ini. Dan untuk hari Sabtu ini doa korporat kita akan kita majukan di hari Jumat. Khusus hari Sabtu ini aja doa korporat akan dimajukan di hari Jumat ya, jam 8 malam melalui link Zoom doa. Bisa diminta di sekretariat atau di PKS masing-masing. Buat yang gak tahu link Zoom doa, artinya Bapak Ibu gak pernah berdoa selama ini bersama dengan kami. Ya, kalau yang sudah biasa doa, sudah punya linknya. Ya, gak usah malu-malu. Nanti bisa tanya kanan kirinya, lu punya link doa gak? Link Zoom doa. Ya, saya baru mau mulai belajar untuk berdoa. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, dan kita akan mempersiapkan sembahan kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Dan untuk minggu ini dan minggu depan ya, kita ada persembahan khusus untuk taburan buat Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu bisa menabur di sana yang dipakai nanti untuk pelayanan di Jumat Agung dan Paskah. Jadi ada amplop khusus. Tadi Bapak Ibu yang masuk di depan itu ada amplop yang berbeda, itu untuk Paskah dan Jumat Agung. Dan kita sebelum kita memberikan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami bisa mengembalikan kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kami kelola berupa keuangan. Kami mengembalikan semuanya berupa persepuluhan kami, kolekte, janji iman kami Tuhan, dan segala persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja lokal ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat kami dipandang Tuhan, kami layak untuk dipercaya hal-hal yang lebih besar kami kelola termasuk keuangan. Tuhan akan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengembalikan semua ini dengan sukacita hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bisa dimasukkan di kotak-kotak persembahan atau via barcode yang ada di depan kursi kita atau di belakang saya. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Jika sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita sama-sama bisa berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku
bersyukur kepadamu Tuhan untuk rangkaian ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Dari awal sampai akhir kami belum merasakan persekutuan kami satu dengan yang lain. Persekutuan kami dengan karya-Mu lewat firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya Tuhan. Kami sebelum mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Samuel Abdihu Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Boleh memberkati setiap kami. Tuhan akan memakai hamba-Mu lebih lagi, hikmatnya ditambah-tambahkannya sebagai dosen, sebagai gembala jemaat, sebagai penginjil, apapun yang dikerjakannya. Tuhan selalu memakainya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memberkati keluarga, rumah tangga, memberkati kesehatan, kekuatannya. Kemanapun hamba-Mu pergi, diberi kesehatan, kekuatan yang baru. Sehingga Tuhan ketika kemanapun dia pergi memberitakan kabar baik. Tuhan, banyak jiwa untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama dokter yang mendampingi hamba-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati juga. Tuhan, biarlah Tuhan kami juga diberkati lewat kehadiran dokter dan Bapak Samuel yang telah memberkati kami. Kami jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan semakin memahami akan arti sebuah ketaatan. Dan kami percaya ketika kami belajar taat karena kami tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan, identitas kami jelas di hadapan Engkau. Sehingga Tuhan, karena Engkau yang mengatur segalanya dalam hidup ini, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena Tuhan, Engkau sebagai Bapa bertanggung jawab atas anak-anaknya ya Bapa. Itulah sebabnya ajar kami terus Tuhan bergantung kepadamu ya Bapa. Hanya kepada Engkau saja dan bukan kepada yang lain. Berkat-Mu atas jemaat-Mu pada siang hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah mengalami kuasa kesembuhan. Karena firman Allah yang menyembuhkan, firman Allah yang memerdekakan, firman Allah yang memulihkan mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Engkau juga memberkati seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani kami. Bagi-Mu Tuhan kami persembahkan seluruh ibadah kami kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Secara Engkau menadahkan tangan. Dan biarlah Tuhan selalu mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Kemanapun Engkau pergi, jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Sekalipun dunia ini seolah-olah menakutkan, karena Tuhan telah menetapkan Engkau bukan menjadi orang-orang yang kalah, dan bukan sekedar sebagai pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Dan kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.